Baiti Janati Rumahku Surgaku. Untuk edisi malam ini 10 Januari 2023 bertepatan juga dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Terlebih hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, keluarga Fas Anda bisa bergabung bersama kami dengan memanfaatkan layanan WhatsApp di 08157870940. Untuk Anda juga bisa bergabung di media sosial kami. Jangan lupa follow Instagram dan juga Twitter @FasFMMagelang. Di malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang setia di 90.1 Radio Fas FM. Juga tentu keluarga Fas dimanapun Anda berada yang bisa bergabung melalui channel media sosial kita. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bareng-bareng ngaji di Baiti Jannati. Ya, pemirsa dan juga untuk ada keluarga Fas yang malam ini Anda sedang kembali bersama keluarga atau bahkan ya malam ini ada yang terjeda sejenak ya. Ada pendengarannya ke radio 90.1 Fas FM ya, ada dua pasang matanya sedang menikmati pertandingan ini Gus. Malam ini memang terbagi waktunya. Sudah gak menarik pertandingannya. Sudah gak menarik, kenapa ini Gus? Lah iya, wong Indonesia kemarin udah kalah. Oh iya, kalau itu memang harus kita legowokan ya Gus ya. Malam ini siapapun yang menang urusannya mereka lah. Oh, baik ya. Ikut-ikutan lah. Antara Thailand juga Malaysia nih Gus ya. Iya. Tetap kalau kita coba mengupas sedikit di AFF ini, kenapa kok Indonesia masih juga kalah ini Gus? Ini kenapa ini? Ya kita memang harus sabar dengan proses ya. Ya. Karena kita prihatin memang Indonesia ini di tengah-tengah semangat dan grafik timnasnya yang sedang naik, tapi ternyata juga kemarin kena musibah kayak kanjuruhan dan sebagainya, itu otomatis pasti berpengaruh. Oh begitu. Karena kompetisi di Indonesia kan terjeda berapa bulan, ya akhirnya kan apa ya istilahnya, permainannya kan juga jadi nggak stabil lagi. Banyak pemain-pemain yang akhirnya nganggur kan. Iklim kompetisinya tidak jalan, terus apa ya istilahnya, vibe-nya nggak kena juga. Tesnya ini kan juga lama nganggur terus masuk. Sementara pemain-pemain kita yang di luar negeri, kayak si Arhan, kayak si Witan, terus juga si itu kan di luar negeri juga jam terbangnya masih rendah. Arhan bahkan 1 tahun lebih baru dipasang sekali. Jadi sentuhan-sentuhan bulannya juga masih kurang menurut saya. Ya intinya sepak bola ini kan tidak hanya sekedar nendang, tidak hanya sekedar pelatih yang baik. Karena siapa sih yang nggak kenal Sintayong? Dulu pernah bawa Korea di Piala Dunia, pelatih yang punya pengalaman dan jam terbang yang unggul. Tapi kondisi iklim organisasinya ini juga ya harus dibenahi gitu loh. Begitu ya. Jadi apa ya istilahnya, persiapannya ini juga memang harus runtut. Dari mulai usia dini, usia muda sampai ke senior. Ini juga berjenjang. Terus juga pengkaderan istilahnya lewat kompetisi lokalnya juga harus tetap jalan. Nah, satu lagi iklimnya ini, kadang-kadang di kita ini sepak bola masih sering dibumboni dengan politik dan macam-macam. Nah ini yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi. Ya tapi kita boleh dan harus tetap berharap lah Indonesia ke depan bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi, apalagi sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah untuk World Cup Under 20 kan. Usia 20. Ini menurut saya momentum Indonesia untuk bangkit persepak bolaannya. Kadang-kadang kita nggak habis pikir ya. Kayak Jepang. Jepang itu tahun 80-an awal itu belajar ke Indonesia. Bagaimana menata kompetisi, bagaimana bikin turnamen. Jepang waktu itu belum ada. Tahun 78 atau 80 lah. Nah, baru setelah belajar dari Indonesia,
dia bikin kompetisi secara berjenjang, secara tertib, sportif, disiplin. Hari ini Jepang sudah menjadi kekuatan Asia, bukan lagi Asia Tenggara. Sudah menjadi langganan Piala Dunia, bahkan kemarin sempat mengalahkan Jerman. Ini kan luar biasa. Itu Jepang yang belajar dari kita. Vietnam itu 3-4 tahun yang lalu belum apa-apa. Kita di Vietnam masih menang 3-0 AFF yang 2000 berapa, 14 atau berapa ya. Masih menang 3-0. Tapi tadi malam kita udah keteteran dengan Vietnam itu. Ya artinya memang ya ini butuh dukungan dan support dari semua pihak agar timnas ini bisa berjaya lah. Kita berharap besok momentum World Cup U20 ini nanti ke depan juga ya kita berharap lah Indonesia bisa tampil di World Cup yang sesungguhnya. Amin. Harapannya seperti itu. Ada yang mengatakan juga ini guys, bahwasanya di Indonesia itu mau diganti pelatih siapapun berapa kali pun, kalau sistem yang masih ada, kemudian organisasi yang menaungnya juga masih seperti itu saja, tidak akan mencapai ke puncak kejayaan guys. Iya, tadi yang saya sampaikan, sistemnya ini loh. Sistemnya, organisasinya, terus juga kompetisi, pengkaderan, pembinaan usia dini, menengah sampai ke timnas. Ini butuh proses. Artinya ini harus bergerak bersama dan sekali lagi suasananya harus positif. Suasananya positif, jangan seperti kemarin. Baik, terima kasih. Kalau kasus-kasus yang ada guys, tragedi-tragedi kemarin, apa yang mungkin bisa kita berikan saran kepada teman-teman pemain kita yang terutama yang saat ini masih bergelut di dunia sepak bola? Ya kalau saya berharap teman-teman ya fokus di sepak bolanya. Saya berharap kasus kanjuruhan ini apapun harus diusut tuntas. Biarlah ini menjadi kasus sendiri. Biar ini urusannya polisi, urusannya yang berwajib untuk terus menuntaskan kasus kanjuruhan, sementara bolanya juga harus tetap jalan. Begitu. Jangan dicampur adukkan itu loh. Yang akhirnya jadi kacau semuanya. Kasusnya nggak selesai, bolanya rusak gitu kan. Hanya kita prihatin di situ. Oke, tenaganya juga memble ini ya. Oke. Tapi juga ada saran juga Gus kepada para fans kita, juga para penggemar bola yang mungkin kemarin beberapa kasus memang didulang juga dari beberapa teman-teman kita yang mungkin di luar dari kendali Gus. Iya, sepak bola itu dan supporter ibaratnya ikan dan air. Sepak bola tanpa supporter ya ikan akan menggelepar sendirian tanpa air. Tapi air pun tanpa ikan juga nggak akan menarik untuk dilihat kan? Apanya yang dilihat? Ini satu kesinambungan. Maka saya berharap supporter juga bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kanjuruhan kemarin. Bagaimana agar kita ini memberikan support yang sportif, terus juga menjadi supporter yang tertib dan lain sebagainya. Tapi supporter juga tidak cukup, ini butuh pihak dari pengamanan juga ya. Ya pengamanannya juga harus yang profesional. Karena kanjuruhan kemarin kisruh juga tidak lepas dari ketidakprofesionalan pengamanan. Karena sepak bola ini meskipun dalam satu negara mereka punya konstituta sendiri, punya statuta sendiri, punya aturan main sendiri. Bagaimana kalau sudah masuk di stadion ini statutanya sudah FIFA. Polisi boleh, tetapi tidak boleh terlalu jauh. Contoh penggunaan gas air mata. Ini menurut FIFA sudah tidak boleh. Dan pengamanan sebenarnya di stadion lebih pada steward. Pengamanan yang dibentuk oleh panitia pertandingan. Polisi itu hanya membantu di belakang. Ini karena wilayahnya sudah wilayah FIFA. Itu yang juga harus dipahami. Kadang-kadang kita nggak paham aturan-aturan main seperti itu. Padahal sebentar lagi kita sudah mau masuk World Cup Under 20. Ini harus dipahami betul. Aturan main yang berlaku dan itu bisa dijaga bersama-sama.
kita harus belajar dari Qatar lah. Ya Gus. Qatar ini bukan negara sepak bola, tapi negara yang concern dan senang terhadap sepak bola. Maka dia sudah terbiasa menyelenggarakan event-event besar, dari mulai mengundang tim-tim klub-klub kelas dunia tampil di Qatar, mengenalkan. Terus juga salah satu pangeran di Qatar punya klub PSG, beli klub dan lain sebagainya. Akhirnya sampai pada puncaknya Qatar kemarin dipercaya menyelenggarakan World Cup. Padahal timnasnya memble gitu. Ya nggak jauh-jauh amat dengan kita. Kalau nggak ada World Cup, timnas Qatar itu belum bisa main di World Cup. Belum bisa main ya. Tapi karena tuan rumah. Nah, itu merupakan jalur menurut saya. Ya kita sudah bisa jadi tuan rumah under 20, ya berharap nanti timnasnya diperbaiki, pemerintahannya juga support, iklim sepak bolanya positif, pengusaha dan lain sebagainya. Kita ini sebenarnya nggak kurang-kurang. Pak Erik itu dulu pernah punya Inter Milan. Sekarang Anindya Bakri dia punya Oxford. Yang tadi malam main dengan Arsenal. Itu salah satu klub Inggris. Terus dia juga punya klub di Australia. Banyak sih sebenarnya orang-orang yang gila bola di kita itu. Cuman ya entahlah, saya juga sendiri heran itu. Gus Yusuf punya Persikama ya? Enggak. Persikama itu milik masyarakat. Milik masyarakat ya. Kabupaten Magelang. Milik kita bersama-sama. PPSM juga milik masyarakat Magelang. Ya. Baik, terima kasih Gus. Waduh, kalau kita ngobrolin soal bola ini memang gak ada habisnya ya Gus ya. Dan untuk Anda, keluarga Fas dan juga pemirsa, apapun tim kesayangan Anda, tentu Indonesia ya. Kalau kemarin kalah, kita terima aja kekalahannya. Dan harapannya tadi bersama Gus Yusuf, semoga di kesempatan yang akan datang menang gitu. Amin. Ya, untuk sekedar menghibur ya. Nanti malam kita bisa lihat tim merah putih lah. Ya, MU juga main. MU juga main bagus-bagusnya gitu. Saya tuh sering bayangin ya kalau lihat MU itu kan jersey-nya kan merah putih. Soalnya dari jauh ini Indonesia gitu ya. Sedikit menghibur diri lah ya. Mesti ada setannya itu. Baik, untuk Anda keluarga Fas dimanapun Anda berada, juga pemirsa Gus Yusuf Channel yang malam ini sedang menyaksikan Baiti Janati, juga untuk Anda keluarga Fas yang sedang mendengarkan melalui live streaming kami, baik di aplikasi Noise atau juga Suara, kami ucapkan selamat malam. Dan seperti biasa di malam ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Baiti Janati. Kami akan hadirkan untuk Anda. Ini paling banyak ini ya, atau top pertanyaan dari keluarga Fas. Nah, ini adalah salah satu yang kami pilih untuk Anda. Saweran untuk Qori atau Qoriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf, Mas Dimas, serta redaksi Baiti Janati. Dan tak lupa untuk seluruh keluarga Fas dimanapun berada. Belakangan ini sempat viral video di salah satu platform media sosial yang menayangkan adanya seorang Qori atau Qoriah yang tengah melantunkan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah acara. Kemudian ada beberapa orang yang menyawernya. Beragam komentar dari netizen bersautan silih berganti. Tak sedikit yang mencela perbuatan tersebut, bahkan ada yang menyampaikan atau menganggapnya sebagai penistaan agama ini Gus. Tetapi sebagian juga menganggap itu mah hal yang biasa terjadi di daerah tersebut, jadi nggak usah dibesar-besarkan. Nah, sebenarnya bagaimanakah hukum Qoriah di sawer, Gus? Saya berharap melalui acara ini Gus Yusuf berkenan memberi edukasi kepada masyarakat terhadap etika-etika saat tengah membaca atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari keluarga Fas yang ada di Magelang. Terima kasih keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dan dimanapun yang masih setia bersama kami. Memang kemarin kita sempat dihebohkan ya dengan tontonan video yang menurut saya sangat tidak pantas. Tidak pantas. Yang pertama harus diketahui, etika ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ini etika dasar ya. Karena ini jelas dalam Al-A'raf ayat 204 ya. Idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
ketika kalian mendengar Quran dibacakan, maka fastami'u, dengarkanlah dengan baik, wa angsitu, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Ini aturan dasar. Ketika kita mendengar bacaan Al-Quran dilantunkan, maka fastami'u, dengarkan, wa angsitu, dan perhatikan, mendengarkan, meresapi maknanya dengan tenang, dengan khusyuk, la'allakum turhamun, agar kamu bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, kalau kita mengambil dalil dari ayat tadi, maka apa yang dilakukan kemarin itu sudah tidak pas. Sudah tidak pas. Terlepas dari niatnya, dia ingin menghargai qori'nya, karena lantunannya yang bagus, dia akan memberikan hadiah. Nah, hal tersebut ini juga masih masih menjadi perdebatan di antara para ulama sendiri. Boleh enggak kita memberikan atau kita melihat dari sisi pembacanya? Boleh enggak kita membaca Al-Quran terus diniatkan untuk mendapatkan ujroh, mendapatkan bayaran, hingga akhirnya ya mungkin bisa menjadi satu profesi. Saya membaca Al-Quran sekian, tarifnya sekian, boleh apa enggak? Nah, ini ada ulama yang secara tegas mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Ujroh untuk istilahnya bayaran untuk bacaan, mengajarkan Al-Quran, itu sebagian ulama tidak boleh. Karena justru dengan diberikan ujroh itu akan merendahkan nilai dari Al-Qur'annya. Karena sebaik-baiknya ganjaran, sebaik-baiknya balasan itu adalah dari Allah. Dan sebaik-baiknya amal itu adalah bacaan Al-Qur'an. Maka ini kan jauh banget. Sebaik-baiknya amal membaca Al-Quran, maka yang sebaik-baiknya pahala ya dari Allah, bukan dari kita. Bukan dari kita. Nah, tapi ada juga pendapat ulama yang lebih rasional. Artinya apa? Itu bukan sebagai ujroh Al-Qur'annya, tetapi itu sebagai penghargaan. Toh qori itu juga manusia. Dia datang dari satu tempat ke tempat yang lain, dia juga butuh transportasi. Toh dia juga butuh makan, minum, butuh akomodasi. Ya, kita memberikannya sebatas itu. Nah, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Tetapi sekali lagi, yang terpenting adalah cara dan etikanya. Etikanya itu loh. Kalau dijelaskan dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di sini dikatakan bahwa wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi ihtiramul Qur'ani min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin. Hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk memuliakan Quran, namun banyak disepelekan oleh orang-orang yang lalai dalam membaca Al-Quran secara berjamaah. Di antaranya adalah ini untuk menghindari tertawa serta rame-rame dan mengobrol di sela-sela bacaan Al-Quran kecuali dalam keadaan terdesak. Famin dalika ijtinabud dohki, harus menghindarkan ketawa-ketawa. Ini adab. Wallagti wal hadis, pembicaraan fi khilalil qiraah, di tengah-tengah baca Al-Quran malah ketawa-ketawa, ngasih duit. Itu kan yang kita lihat di video kan seperti itu. Terus berbicara, kamu ngasih berapa? Ayo bareng-bareng. Nah, ini di situ malah dianggap menjadi hal-hal yang
bukan memuliakan Al-Quran, tetapi justru itu dianggap hal-hal yang menyepelekan. Maka berhati-hatilah. Sekali lagi, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, maka kita belum berbicara soal duitnya ya, tetapi soal rame-ramenya, pada ketawa-ketawa. Yang kita lihat kan begitu. Ketika ada orang yang nyawer, yang belakang tepuk tangan, ketawa. Nah ini sudah keluar dari adab penghormatan kepada Al-Quran itu. Terus kalau kita melihat lagi dari aspek mungkin yang lebih jauh, ini ada yang mengatakan jangan sampai terjadi pelecehan, istihanah. Wa minha al-istihanatu bima addamallah wa tasghir lima addamallah min ta'atin au maksiatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin fa kullu dzalika minal ma'asi. Di antara maksiat dalam hati adalah menganggap enteng atau biasa terhadap sesuatu yang diagungkan oleh Allah, menganggap hal-hal kecil yang diagungkan oleh Allah sebagaimana ketaatan, kemaksiatan, Al-Quran, ilmu syariat. Nah itu kan kita juga menganggap, ya meskipun kita nggak terlibat ya, tapi kadang dalam hati kita, wah ya kita ikut ketawa. Karena kita ikut ketawa itu seakan kan ikut mengamini. Iya guys. Dianggap itu hal-hal kecil, padahal itu hal yang besar. Al-Quran loh, pengagungan kepada asma Allah. Kalau kita ikut menganggap hal tersebut hal biasa, penghormatan Al-Quran, dianggap wah itu nanti menjadi istihanah, penghinaan. Ini bahaya, dosa besar itu loh. Dosa besar itu loh. Jadi sekali lagi, kalau sekedar untuk memberikan penghargaan, sebetulnya Syekh Ad-Dabba juga lebih moderat. Syekh Ad-Dabba di sini wayam bagi lahum ta'zimu quraihi wahtiramuhum wal qiyamu bi masalihim wa ta'addubu fi haqqihim kama yata'addabu fi hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maujudan li annahum warathuhu kama tulqa minal hadratin nabawiyah. Diperbolehkan ta'zimu quraihi, memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana wal qiyam bima solihihim, kalau ada qori mau datang kita menghormati, kita berdiri memberikan penghormatan kepada qori atau qori'ah, itu boleh. Terus di sini juga wa ta'addubu fi haqqihim wal qiyamu bima solihihim, kita mengurus keperluannya. Ya tadi kita ngundang qori, ya kita jemputlah dengan kendaraan yang terbaik. Kita ngundang qori, apa kebutuhannya kita cukupi, akomodasi, butuh penginapan, dahar, makan minumnya. Bahkan kita juga paham qori itu datang ke satu acara, apalagi luar kota, dia pasti meninggalkan keluarganya. Maka bisaroh penghargaan itu lebih pada itu. Ya ini sekedar untuk Ustadz bantu kebutuhan keluarga, dikasihlah. Itu boleh, kita memberikan uang seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu ya caranya tadi loh, yang nggak cocok gitu. Iya guys. Sebetulnya kan bisa lah lebih sopan lagi, lebih menghargai lah. Jangan kok disawer-sawer. Ini kan terus nggak beda dengan penyanyi dangdut ya. Dangdut nggak beda dengan karaokean, nggak beda dengan ya itu. Sebenarnya kan boleh, namanya diamplopin lebih baik, terus ketika turun diberikan secara tertutup tanpa harus dilihat orang banyak, kan bisa itu loh.
Nah, itu ada ulama yang lebih moderat seperti itu, tapi ada yang ulama yang memang kenceng, nggak boleh ngasih. Oh iya. Kasihan justru, karena apa? Kalau sudah dikasih, dia mungkin akan bergeser niatnya hingga dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Man aradad dunya fa alaihi bid dunya. Ketika dia itu nanti membaca Al-Qur'an niatnya untuk mencari dunia, maka hanya akan dikasih dunia. Oke. Nah, itu yang dikhawatirkan di situ. Maka ada beberapa kiai-kiai yang sampai hari ini masih berpegang teguh itu. Sebagaimana di Yambu'ul Quran di Kudus ya. Itu santrinya tidak boleh ikut lomba apapun. Hafal Quran, hafidhoh, nggak boleh ikut lomba tahfidz, nggak boleh ikut lomba kiroah. Dilombakan aja nggak boleh. Apalagi dilombakan dan ada duitnya. Itu karena menjaga agar betul-betul dia itu hamalatil Quran, dia menghafal Al-Quran, dia memahami Al-Quran. Itu sekali lagi niatnya hanya satu, ibtigho'an limardhotillah, hanya untuk mengharap ridho Allah, bukan untuk menang di lomba antar kabupaten, bukan menang lomba MTQ internasional. Itu masih ada kiai-kiai yang berpegang teguh seperti itu. Tapi kita juga tidak menyalahkan ketika ada kiai yang juga memperbolehkan ikut MTQ. Alasannya apa? Syiar. Ikut lomba apa itu di tiap Ramadan itu di televisi ada dan juga ada kan ya lomba hafizhoh gitu kan. Ya itu ya ada yang memperbolehkan kan, itu bagian dari syiar. Ya alhamdulillah kan anak-anak sekarang tertarik dan kepingin menghafal Al-Quran. Daripada TV diisi oleh hanya lomba-lomba Indonesian Idol, macam-macam lagu-lagu, kan mending diisi lomba tahfidz dan lain sebagainya. Ada yang berpendapat seperti itu, ya monggo lah. Tapi sekali lagi kalau nyawer tadi itu, yang kemarin di situ itu nggak pas lah, nggak ta'adub, tidak menggunakan adab, menggunakan etika, gitu loh. Ini yang saya sesalkan cuma di situ. Meskipun ya. Di beberapa daerah mungkin hal itu lumrah. Ya, tapi nggak bisa dong al-adat muhakamah. Kalau hal-hal tersebut terus menjadikan hukum, boleh, nggak bisa. Kalau secara normatif umum itu nggak pantas, ya menurut saya memang harus diingatkan lah. Diingatkan itu loh. Kita saling mengingatkan. Tujuan awalnya niatnya baik, tapi kalau caranya tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Harusnya apa? Niatnya baik, caranya baik, hasilnya insya Allah akan menjadi baik. Amin. Ya, gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Baiti Janati, Rumahku Surgaku, masih terkait dengan saweran untuk qori atau qoriah yang memang beberapa hari kemarin sempat menjadi perbincangan luar biasa sekali para netizen, terutama masyarakat yang kemarin juga sempat menanyakan bagaimana itu hukumnya, kok tidak ada sopan santunnya dan juga bahkan yang lainnya. Nah, di malam ini juga ada pertanyaan terkait dengan tema kita di malam ini dari keluarga Fas yang malam ini sudah menanyakan. Dari Fajar yang ada di mana ini? Magelang ya. Oke, Mas Fajar. Ini Fajar bukan sad boys ya, tapi Mas Fajar baik hati katanya. Oke, malam ini mau menanyakan kepada Gus Yusuf, Gus, terkait dengan qoriah yang disawer oleh non atau bukan muhrimnya. Ini kan juga otomatis membatalkan sang pembaca Al-Quran ketika tangan atau kulitnya bersentuhan dengan bukan mahramnya. Ini saya juga sempat melihat ada yang diselipkan di kerudungnya, ya, ada sempat disodor-sodorkan. Masya Allah, saya sangat terluka sekali, Gus. Ingin rasanya saya marah, dan seperti apa sebaiknya kemarahan yang pantas untuk hal tersebut. Terima kasih, Mas Fajar. Ya, satu kan memang begini,
man ro'a, kalau itu dianggap sesuatu yang enggak pas, fal yughayyir biyadihi, maka kamu harus mengingatkan dengan tanganmu. Tangan itu bisa bermakna kekuasaan. Oke. Ya kalau Mas Fajar mungkin jadi bupati di situ, ya tolong diingetin. Bahkan kalau perlu bikin peraturan, nggak boleh nyawer seperti itu. Ya. Fal yughayyir biyadihi. Kalau kita ini punya kekuatan. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan, dengan kekuatan fabilisanihi, ya alok-alok lah. Mas, nggak pantas seperti itu, nggak baik. Fabilisanihi itu bisa langsung atau mungkin ya lewat seperti ini, media sosial, lewat tulisan, kita saling mengingatkan lah, tawasau bil haq gitu loh. Tapi kalau Anda kekuatan nggak punya, ngomong aja nggak berani, ya fabi qalbi, maka ingkar dengan hati. Wa huwa at'aful iman, ini selemah-lemahnya iman. Jadi Anda tidak boleh membenarkan hal itu meski dalam hati. Hati kita harus ingkar, nggak benar itu, nggak benar. Kalau sudah hati, kalau kita punya kekuatan lisan ngomong, kalau punya kekuatan tangan cegah, jangan. Atau dia punya kekuasaan, bikin peraturan. Tapi ya tinggal Mas Fajar tadi posisinya di mana dia. Kalau di tengah-tengah dia bisa biat lisan, kalau dia nggak bisa ngomong ya yang penting ingkar, jangan Anda membenarkan hal itu udah cukup. Ya, baik, terima kasih Gus Yusuf dan juga Mas Fajar ya yang malam ini sudah menanyakan ya. Berikut juga pertanyaan, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk Anda keluarga Fas yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Baiti Janati, rumahku surgaku masih dipancarluaskan dari Jalan KH Sembacari nomor 7 Pakutan Tegalrejo Magelang. Ada pertanyaan berikutnya dari keluarga Fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nini yang ada di Mangli. Gus, bukan hanya gini, Gus, bahkan Kori yang telah disawer. Saya saja marah ketika suami saya menyawer biduan ketika ada pentas dangdut. Apalagi ini sedang memuliakan asma Allah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Gus ini himbauan untuk ibu-ibu bagi bapak-bapak yang masih suka nyawer ini? Itu motifnya beda kalau itu. Beda Gus ya. Itu motifnya beda karena ibunya nggak disawer duluan. Nggak disawer duluan ya. Menyelamatkan Mang Dapur ini. Kalau ibunya disawer duluan mungkin berbeda. Beda. Ya kalau itu udah, kalau soal dangdutan nggak usah dirembuk. Ini nggak apple to apple. Oh, bukan seperti itu ya. Nggak apple to apple. Nonton dangdutnya saja, datang ke tempat dangdutan dengan datang di tempat Al-Quran udah beda hukumnya. Ya. Okay. Terus mendekati biduan apalagi mendengarkannya itu sudah beda lagi. Jadi nggak usah dirembuk kalau yang itu. Yang itu udahlah, itu ada makomnya sendiri. Ada makomnya sendiri. Yang kita rembuk hari ini yang soal bacaan Al-Qur'annya. Karena kita datang di situ udah berpahala. Amin. Tapi datang setelah itu fastami'u, dengarkan, wa angsitu, perhatikan. Ya. La'allakum turhamun, bukan malah ribut sendiri. Untuk orang wah yang belakang tepuk-tepuk. Ya. Itu malah nanti bisa terperosok pada tadi ihanah, pelecehan, itu yang berbahaya. Itu yang harus kita jaga bareng-bareng lah. Sekali lagi saya tanpa mengurangi penghargaan kepada tradisi daerah-daerah yang mungkin hal itu dianggap lumrah, tapi ya monggo lah, perlu dievaluasi gitu. Tapi sebenarnya agama ini bagaimana Gus menyikapi sebuah tradisi atau adat yang ada di dalam suatu daerah itu agar tetap berselaras dengan syariat gitu Gus? Ya, agama datang bukan untuk menghancurkan tradisi. Oke. Agama datang bukan untuk menghilangkan kebudayaan. Iya. Tetapi agama itu datang untuk menata, menyelaraskan. Itu yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, sebetulnya kayak tadi ya, kayak apa? Soal saweran. Kalau itu sudah dianggap tradisi, itu sebetulnya ya bisa sih kita ambil tujuan pokoknya. Tujuan pokoknya apa? Penghargaan kepada orang yang baca Al-Quran.
Yaitu tujuannya itu harus sampai, tapi madorotnya harus dihilangkan, gitu loh. Madorotnya harus dihilangkan. Tradisi memberikan penghargaan itu baik, kalau itu dianggap tradisi baik. Yang nggak baik tadi, ya seperti yang sudah sering saya contohkan, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Mekah, beliau melihat bahwa sudah ada tradisi masyarakat Mekah kuno yang namanya tawaf. Jadi ketika masuk Mekah dari pulang bepergian pasti akan muter Ka'bah, muterin Ka'bah, itu sudah ada. Cuman waktu itu muterin Ka'bah kanan kirinya itu ada Lata Uzza, ada patung-patung berhala. Jadi sambil muter Ka'bah sambil memuja-muja patung. Rasulullah melihat hal itu, akhirnya apa yang dia lakukan? Saya sepakat soal muternya, soal penghormatan kepada Baitullah, kepada Ka'bah. Yang saya nggak sepakat soal berhalanya. Lah itu kan. Akhirnya berhalanya pelan-pelan disingkirkan, muternya tetap dijaga. Begitu. Hingga hari ini kita masih bisa tawaf. Kalau Rasulullah dulu kenceng, hilangkan semua. Waduh, itu namanya Islam merusak tradisi. Yang dilakukan Wali Songo di Indonesia hampir sama, hampir sama. Masyarakat Jawa itu kan senengnya kumpul-kumpul. Ada selamatan, ada kenduri, orang meninggal, bahkan istilahnya dulu itu wong babaran, tetangganya melahirkan itu kumpul kan, tetangganya sedang punya hajat kumpul, niatnya apa? Ya biar kompak, saling membantu. Kalau ada orang kesusahan, suaminya meninggal, istrinya meninggal, datang ayo dihibur, kumpul bareng-bareng. Nah, tapi zaman dahulu kumpul itu harus dengan banting kartu, keplek. Kumpul itu zaman dahulu harus ada cagak lek, minuman keras. Itu zaman dahulu. Nah, ketika Sunan Kalijogo masuk, beliau melihat, aku setuju kumpul-kumpule. Wah, itu menunjukkan soliditas, kekompakan, guyub rukun, gotong royong, bagus. Di situ ada pahala silaturahim. Cuman ora usah nganggo keplek lah. Banting kartune kuwi sing dosa. Gitu. Nah, banting kartu harus disingkirkan. Lah nek mboten keplek ngantuk ya digantilah. Akhirnya dikenalkanlah dengan tahlil, dengan yasin, doa-doa. Wedang galak, ora usah nggo wedang galak. Gantilah kopi. Mula nek manakiban itu kan minumannya harus kopi, ada ingkungnya, ada apanya. Itu soal ingkung, soal minum, itu kan tradisi. Kumpul-kumpulnya tradisi. Tapi ya tetap kita jaga. Tapi yang dihilangkan ya tadi apa yang nggak pas tadi, madorotnya itu yang dihilangkan. Nah itu artinya agama itu jangan dibenturkan dengan tradisi, tetapi agama itu diselaraskan, menyelaraskan pada tradisi. Kayak tadi saweran itu kan mungkin tradisi oke lah, tapi tolong mungkin bisa diatur. Panitianya ngomong, bagi bapak ibu yang ingin memberikan penghargaan kepada qori-qori'ahnya, silahkan menghubungi panitia. Nah, dikumpulkan di panitia umpamanya kan. Nanti setelah selesai qori'nya membaca, situasi kan tenang, sudah pada ngumpul duitnya, qori' membaca bisa fastami'u wa angsitu, semua bisa tenang mendengarkan. Nah, nanti qori'nya selesai, di belakang sampaikan sawerannya. Ini ada titipan sedekah dari saudara-saudara, sampaikan kepada qori'ahnya. Ini kan tujuannya tersampaikan. Kalau itu dianggap tradisi yang baik, gitu. Tujuannya tersampaikan, gitu loh. Tapi madorotnya hilang. Nyawer yang tidak beretika tadi, terus kegaduhan lah. Yang nggak boleh kegaduhannya itu ribut-ribut ketika bacaan Al-Quran.
Ya, baik. Oke. Terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas tadi sudah menyampaikan ya. Berikutnya selamat malam, terima kasih. Halo, apa kabar untuk Anda juga yang baru saja stay tune di 90.1 Fas FM dan juga untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan di Gus Yusuf Channel, kami ucapkan selamat malam. Ada beberapa kolom komentar tadi pertanyaan-pertanyaan di malam ini ya. Salah satunya pertanyaan dari Hasan. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya mau menanyakan Gus terkait dengan qori-qoriah. Suara seorang wanita merupakan aurat ya Gus ya, saya pernah mendengarkan. Nah, aurat ini memang mempunyai daya tarik mungkin bagi seorang laki-laki, sehingga saking kagumnya dengan suara tersebut, seseorang memberikan suatu penghargaan atau sebuah hal-hal yang mungkin bisa memberikan dampak baik kepada pemilik suara tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seorang penyanyi juga akan menarik perhatian bagi pendengarnya gitu. Bagaimana seharusnya kita menyikapi terkait dengan hal tersebut, Gus? Ya, kembali lagi kepada hukum khilaf. Ya. Memang ulama-ulama yang berhati-hati itu menganggap suara perempuan itu aurat, hingga tidak boleh qoriah itu tampil di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya di pengajian umum, kecuali kalau jami'un nisa, hanya khusus pengajian perempuan itu boleh. Itu kalau itu menurut ulama yang berpendapat bahwa itu aurat. Maka mubalighat perempuan juga nggak boleh, apalagi penyanyi. Kalau penyanyi, sekali lagi kalau soal nyanyi udah nggak usah dikit itu beda lah. Beda ranahnya. Ini kita bicara soal qoriah, mubalighah. Itu menurut ulama yang berpendapat itu aurat tidak boleh. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa itu bukan aurat, bahwa itu ya mungkin bagian dari syiar atau apa. Ya monggo lah. Ya kita tidak bisa menghukumi saklek gitu loh. Karena faktanya memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita menghargai itu, ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hasan ya. Terima kasih juga untuk Anda keluarga Fas. Satu pertanyaan terakhir di malam ini sudah Anda sampaikan di 08157870 980. Ini pertanyaan datang dari Ibu Istamah. Assalamualaikum, selamat malam Gus. Saya ingin menanyakan dari sisi pendengarnya atau dari sisi jamaahnya ini Gus. Ada yang beberapa bulan ini wirawiri di Magelang dan sekitarnya, para dai ustazah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian saya coba menanyakan kepada salah satu jamaah, terutama laki-laki yang waktu itu juga hadir dan banyak sekali yang menghadiri dari pengajian tersebut. Saya menanyakan apa yang menarik dari ustazah tersebut. Para jamaah laki-laki mengatakan masih muda, cantik dan bersuara bagus ini. Nah, sebaiknya dari sisi seorang jamaah, bagaimanakah kita menyikapinya, Gus? Ya kembali kepada niatnya masing-masing. Gitu ya, kembali ke niatnya. Saya nggak bisa melarang, jangan datang kamu di pengajian itu. Kan dia akan mending Gus, kula teko teng pengajian, kula biasanya ndelok dangdut udoh gitu loh. Ini itu kan ada perbandingan iya, ya? masih mending kan dia datang, dia senang pada qoriah, dia senang pada yang balighah, meski pertama senangnya karena tampilannya, karena apanya. Ya moga-moga dikit-dikit nanti ada yang masuk itu loh, ilmunya itu loh. Ya. Ya, tapi kalau apa untuk yang sepo-sepo yang memang sudah biasa ngaji beneran ya, tanda kutip beneran, ya. Tanda kutip ya. Iya. Ya mungkin beliau tidak akan tertarik. Iya. Tidak akan tertarik. Karena ngaji ngono kuwi rame-rame kok. Rame-rame. Kadang-kadang kita kan juga prihatin ya. Iya, Gus. Pengajian akbar. Terus ya namanya pengajian akbar ya. Masanya banyak ya. Masanya banyak, menghabiskan biaya banyak itu. Iya. Itu ketika pulang pengajian, ibu-ibu itu ditanya di rumah sama bapaknya, "Bu, piye pengajiane mau? Ngendikake apa? Kiai ini." "Apa nggih? Pokoke pengajiane rame, Pak." "Kiai ini piye?" "Wah, lucu." Nah, itu kan sederhana. Iya. Pengajiane piye? "Lucune pol, rame pokoknya." Lah, Iya. apa yang dia dapatkan dari pengajian itu? Ternyata yang nyantol hanya lucu rame itu loh. Nah, itu kadang-kadang ya tapi ini proses sekali lagi. Iya. Memang kita nggak bisa kan
Ada jamaah yang senangnya pengajian seperti itu. Ada jamaah yang serius senangnya Gus Baha. Ada yang senangnya agak gaul Gus Miftah. Ada yang senangnya kayak Gus Mus, yang sepuh. Ini sudah ada pasarnya sendiri-sendiri. Yang terpenting kita jaga niatnya aja lah. Agar semua itu menuju ibtighaan limardhatillah. Kita nggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Yang mana yang diterima Allah. Mungkin yang rame-rame itu ternyata dia punya di situ dia ada kesadaran. Di tengah hiruk pikuk rame-rame itu dia beristighfar. Dia mendapatkan hidayah juga bisa. Amin. Justru bisa diterima yang di situ. Tapi pengajian yang khusyuk, tapi di dalam hatinya ada rasa sombong. Kilo pengajian tenanan kaya aku. Lah itu kan gitu. Kilo nek melu ngaji sing ngene iki ngaji sing tenanan. Ngaji opo ecek-ecek gitu. Itu meskipun bahasanya bagus, kiainya bagus, materinya bagus, tapi dalam hatinya rusak. Takabur dia. Enggak akan dapat apa-apa. Enggak akan dapat apa-apa. Maka kita ndak usah saling saling menilai si A, si B, si C. Karena yang berhak menilai itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda pemirsa dan juga keluarga FAS yang saat ini sedang mendengarkan di 90.1 FAS FM. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang harus kami jawab untuk malam ini karena waktu sangat terbatas. Ini pertanyaan kami save dulu, dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membahasnya untuk Anda. Dan malam ini untuk Anda yang baru saja stay tune, untuk Anda yang baru saja bergabung, para pemirsa, kini saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga FAS yang dimuliakan oleh Allah, mari kita saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, karena kita semua itu manusia tidak lepas dari kekhilafan. Saya juga banyak khilaf, kadang lupa, kadang salah, maka saya pun juga harus siap untuk diingatkan. Begitu pula ketika ada saudara kita, ada keluarga kita, semua itu saudara kita kok. Keluarga kita sesama umat Islam. Kalau Anda kok kurang pas, ya Anda juga harus siap diingatkan. Tapi dengan cara-cara yang baik, mengingatkannya bukan dengan membuli, bukan dengan cara menghina, apalagi melecehkan. Karena sekali lagi kita tidak ada yang tahu yang mana yang diterima oleh Allah, amal ibadah yang mana yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita sekalian termasuk yang mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Gus Yusuf, dan untuk Anda keluarga FAS, sampai ketemu lagi di Baiti Janati, Rumahku Surgaku, di kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk Anda bisa menyimak siaran ulangnya di 90.1 FAS FM setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Akhirnya dari Jalan Kiai Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegar Magelang, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.